Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berdapatan lagi, bertemuan lagi sama Ulun di acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Ulun teruskan berkisah tentang hidup dan kehidupan pakacil makacil, julak laki julak bini, keluarga Ulun, papadon Ulun, sahabat Ulun semuaan, anak Ulun, keponakan Ulun. Hari ini memang istilahnya kami di Duta TV ini menjelang hari-hari ulang tahun di bulan November ini, dan ini memang hari jadi yang istilah kita ke-13 tahun Duta TV menginspirasi Banua kita dari Banua untuk Indonesia itu. Di momen-momen atau di suasana yang seperti ini ya Julun hendak berkisah aja lah tentang masa lalu, masa kini, dan harapan-harapan di masa yang akan datang dengan mengenang kembali lah beberapa petuah, beberapa nasihat yang disampaikan oleh orang-orang bijak yang pernah Ulun sampaikan juga ke Pian, atau yang mungkin barangkali Ulun perbaharui lagi di dalam kesempatan ini yang banyak dipetuahkan oleh Tuan Guru kita juga. Pian, kalau Ulun menyambat kata sungai kira-kira apa yang terbayang di benak Pian, di pikiran Pian pada saat Ulun menyambat sungai Ulun? Oh, mengajar kalau sungai itu berarti orang mau unjun. Nah, paunjunan berarti Pian. Ya, mau unjun di sungai masih bujur Julun. Kalau mau unjun di sungai di jalan tuh kada bujur Julun. Apalagi kira kalau Pian mendengar kata sungai itu? Ulun jar Pian maunya ingat perahu. Nah, jukung tuh berarti Pian pernah berjukung juga, baik yang karena gawian nih acil-acil yang ada di pasar terapung itu maupun Julun pada saat kita berwisata kayak istilahnya kemarin perahu di Banjarmasin yang terkenal dengan kota 1000 sungai ini. Apalagi kira-kira Pian kalau sudah mendengar kata sungai ini? Banyak lah, Ulun yakin banyak yang ada di pikiran Pian ya. Tapi yang umum itu Pak Pian, kalau mendengar kata sungai itu ada banyu jar. Apakah ada banyu lain sungai jar, kecuali jembatan yang ada di sungainya itu ada. Tapi kalau sungai itu biasanya ada banyu. Bila ada banyu, katanya sungai Karing gitu kan. Banyak hal kalau orang udah bicara tentang air yang ada di sungai ini Pian. Jadi banyak kisah Ulun juga dulu tentang sifat-sifat dari air itu. Nah, kali ini apa yang hendak Ulun kisahkan lawan Pian semuaan tentang sungai ini. Jadi seorang bijak yang namanya Jalaluddin Rumi itu pernah berpetuah, berucap jar sidin, dalam kedermawanan, dalam menolong orang, jadilah seperti sungai. Bila Pian menolong orang, biar Pian berderma. Jadi yang menolong itu banyak yang bisa kita lakukan itu, atau berderma banyak yang kita bisa lakukan. Jadi kada hanya semata-mata yang soal duit, umpamanya Pian bersedekah, enggak. Jadi pada saat Pian menolong itu banyak hal. Pada saat Pian di pinggir jalan melihat orang ada kesusahan, Pian bantui, itu menolong namanya. Pada saat ada orang memerlukan nasihat Pian lakukan nasihat itu Pian juga menolong itu. Pada saat ada hewan lagi lapar, kucingkah di jalan atau hewan apakah, itu menolong Pian. Tapi nang berat benar, kadang-kadang Ulun hanya Jepang sampai ke makamnya pada saat buah mangga kita dimakan warik. Dahulu Ulun hagai, wah ini Ulun biarakannya Julun. Ulun menolong warik, dalamnya mangga di pasar kada larang banar Julun biar hamun warik kada kawan nukarnya di pasar. Ulun biarakan ya menolong itu. Jadi berderma dengan menolong ini memang banyak yang kita bisa lakukan. Apa aja sih sebenarnya? Bahkan senyuman pun barangkali menolong orang yang lagi kesusahan. Melihat senyum Pian, apalagi senyum makacil, merasa senang, merasa damai orang.
Makanya julun lawan makacil banyak-banyak aja tersenyum makacil. Asal jangan tersenyum terus-terusan aja. Jadi Jalaluddin Rumi ini pian mengumpamakan pada saat berderma, pada saat menolong orang, jadilah seperti sungai. Sungai yang pernah ulun kisahkan ke pian, itu pasti airnya mengalir dari tinggi ke bawah. Adalah kira-kira di sungai itu banyunya yang dari rendah ke atas tuh rendah tuh pasti, karena hukum air itu ya keniscayaannya mencari tempat yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu kalau nurut ulun petuah ibarat sungai ini dalam berderma, artinya pada saat pian menolong orang, pian kadang mengharapkan lagi orang itu menolong pian. Nah, kan kayak sungai itu pada saat dia mengalir, dia kadang mungkin lagi ke atas, aliran sungainya itu, banyunya itu kemudian kembali ke atas. Jadi ikhlaskan aja sudah pada saat mengalir itu, sehingga pian kadang mengharapkan balasan dari orang yang pian tolong atau pian yang memberikan derma di situ. Itu sungai, adalah sungai, kemudian mengharapkan, kemudian air itu berbalik ke atas. Nah, kira-kira jarulun seperti sering dinasihatkan oleh Tuan Guru, inilah yang saya sebut dengan ikhlas. Jadi pada saat berderma, pada saat menolong orang itu, kalau mengambil perumpamaan air seperti yang dilakukan atau dikatakan oleh Jalaluddin Rumi ini, berarti kita harus ikhlas. Karena kada ikhlas pian, nah tersambat mungkin apa ujiannya jar guru ulun bari, kalau udah tersambat tuh lalu kada jadi pahala lagi jasidin. Nah, apa sepanjang masa tuh pian tuh kadang-kadang harus ingat harus pian dengan orang yang menolong itu. Nah, lalu pian keingatan, lalu kena suatu saat berucap kada tahu dibalas jasa inya tuh jar, nah lah barang julun tak peleset pulang julun. Jadi jar orang bijak ini, ya jadilah seperti sungai kalau menolong pian. Ini bagus sekali perumpamaannya. Sungai mengalir terus tanpa kemudian dia berharap balik kepada sungai itu sendiri. Artinya tidak ada sungai yang berharap air itu balik lagi, tetapi dia mengalir terus. Jadi kalau pian berderma, kalau pian menolong orang, maka jadilah seperti sungai yang terus mengalir. Ini nasihat pertama nih. Kita ulun lanjutkan kepada perumpamaan dan nasihat-nasihat sidin berikutnya. Terima kasih atas perhatian pian. Salam Sanggar Kopi 1000 Inspirasi.